Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana Paskah. Ya. Ayat ini katakan, karena itu. Karena apa? Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian ayat 58, karena itu. Karena kemenangan yang Allah karuniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yaitu kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa dosa. Yesus memberi saudara dan saya kemenangan yang luar biasa, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun di dunia ini. Tidak. Hanya Yesus yang sudah memberi kita kemenangan atas maut, atas kuasa dosa, atas neraka. Ya. Saudara-saudara, itu kemenangan Paskah. Kemenangan Paskah bagi saudara dan saya. Yang baru saja kita rayakan. Bahkan kita masih dalam suasana itu. Tetapi kiranya Paskah itu bukan sekedar suatu perayaan dengan berbagai euforia, kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Dan setelah selesai semua acara perayaan Paskah, maka selesailah sudah. Justru seharusnya ayat 58, karena perayaan, karena kemenangan
Paskah yang kita peringati dan kita rayakan itu harus ada respon lebih jauh dari setiap kita yang merayakan dan yang mengalami arti dari Paskah, yaitu kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan atas maut melalui suatu kematian yang 2 Korintus 1 ayat 10 katakan, dari kematian yang sangat mengerikan itu, Dia sudah menyelamatkan kita. Bukan kemenangan biasa-biasa, tapi kemenangan yang harus dibayar dengan nyawa. Dan satu-satunya orang yang bisa melakukan itu bagi kita hanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, betapa maut sudah dikalahkan dalam ayat 54 1 Korintus 16 ini dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, bukan kemenangan yang biasa-biasa. Kemenangan yang luar biasa. Ibrani pasal 2, 14 dan 15 katakan, Dia yang disamakan dengan kita sebagai manusia untuk melenyapkan iblis dengan mautnya melalui kematiannya. Iblis dan maut yang ditakuti oleh manusia, bahkan sudah memperhamba manusia dalam ketakutan terhadap maut. Yesus telah melenyapkan itu bagi saudara dan saya. Dia telah turun ke dalam dasar bumi yang paling dalam untuk menyelamatkan kita, untuk mengalahkan maut dan mengangkat kita dari kehidupan yang binasa itu, saudara, dan memberi kita hidup yang kekal. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan dalam ayat 58 itu. Karena itu, yaitu karena kemenangan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Ini respon kita. Tindak lanjut daripada Paskah itu adalah yang pertama dikatakan, berdirilah teguh. Berdiri teguh. Itu merupakan hasil implementasi dari Paskah itu dalam penerapan kehidupan sebagai orang Kristen ke depan. Berdiri teguh. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berdiri teguh dalam apa? Dalam iman. Berdiri teguh di dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa mutlaknya iman itu bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan melalui kemenangan Yesus Kristus. Iman itu mutlak dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mengapa? 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Katakan, iman kita. Betapa mutlaknya kita memiliki iman dalam hidup ini, saudara.
Sebab Alkitab katakan akhir zaman akan datang masa yang sukar. Masa yang sulit, sukar. Kata sukar dalam surat Timotius itu dalam terjemahan aslinya dikatakan dengan kata buas. Buas. Oh, berbahaya, saudara. Berbagai situasi dan kondisi siap menelan kita dengan kebuasannya. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang dapat menghadapi, mengalahkan itu semua adalah iman kita. Iman mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya, tantangannya. Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Saudara dan saya tidak pernah dapat mengalahkan iblis. Hanya Yesus yang mengalahkannya. Hanya Yesus yang dapat mengalahkannya. Sekarang yang harus kita kalahkan apa? Diri kita sendiri. Keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri. Itu yang harus kita kalahkan. Dengan apa? Iman kita. Apa yang kita kalahkan dari dunia ini? Mau kalahkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya segalanya? Bukan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini yang harus dikalahkan. Iman mengalahkan dunia. Apa yang dikalahkan dari dunia ini? Segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup harus ditaklukkan, dikalahkan dengan iman. Haleluya, dengan iman. Jangan justru sebaliknya, oh kita ikut arus dunia ini. Ikut arus dunia. Jangan. Percuma kita merayakan Paskah. Kalau akhirnya kita kembali lagi dengan gaya hidup dunia, dengan segala keinginan dunia. Dikatakan dalam ayat 15, jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus beda dengan dunia. Kehidupan orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan harus beda dengan orang dunia. Harus beda. Kita harus punya satu sikap kehidupan rohani yang jelas, saudara, bukan abu-abu. Yang jelas, ini loh kehidupan saya di dalam Tuhan. Yang harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang harus menjadi contoh kepada dunia. Ini kehidupan di dalam Tuhan. Ini kehidupan anak Tuhan. Ini kehidupan orang beriman. Saudara-saudara sekalian, mutlak kita memiliki iman dalam mempertahankan kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Yesus telah meninggalkan teladan kemenangan bagi kita. Dan untuk mempertahankan kemenangan seperti yang diteladankan Yesus kepada kita hanya dengan satu cara, berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh dalam iman.
Hanya dengan cara itu kita bisa terus menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak terkalahkan dengan apapun. Saudara-saudara, itu makna yang kita memaknai Paskah itu seperti itu. Jangan cuma sekedar perayaan. Ya. Jangan cuma sekedar perayaan. Ya. 1 tahun 1 kali. Setelah perayaan selesailah. Tanpa bekas. Seharusnya melalui Paskah itu kita lebih memaknai kemenangan yang sudah diberikan kepada kita. Paskah adalah kemenangan, katakan amin. Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan itu. Caranya berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertambah teguh di dalam iman. Harus terus bertambah. Bukan sudah cukup sampai di situ, bukan. Perayaan Paskah bukan menjadi tanda engkau orang beriman, bukan hanya sampai di perayaan itu. Tapi implementasi dari kemenangan Paskah itulah yang harus kita tunjukkan kepada dunia ini. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan, yang tidak mudah dipengaruhi dan dikuasai dengan keinginan-keinginan dunia ini. Yesus meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, turun ke dalam dunia untuk saudara dan saya, untuk mengerjakan satu kemenangan yang tidak mudah. Dan karena kemenangan itulah Paulus katakan, saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Berdiri teguh di dalam iman. Berikut, betapa mutlaknya kita memiliki iman. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Kita baca mulai ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa kita tidak harus menjadi seperti dunia? Kenapa kita tidak harus mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya? Karena yang Tuhan cari ketika Dia datang kembali adalah iman. Haleluya. Bukan berapa besar kekayaan. Kita hidup dalam tubuh ini, kita masih membutuhkan itu. Benar. Tetapi itu bukan segalanya. Bukan segalanya. Allah ketika Yesus datang kembali, Dia katakan, Dia mendapati, akan mencari dan mendapati iman. Adakah Dia mendapati iman? Karena memang untuk mempertahankan iman di hari-hari yang terakhir ini bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Karena ada salah persepsi dari banyak orang Kristen. Seolah-olah ukuran iman itu atau tujuan iman itu adalah pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Keliru. Bukan. Iman bukan dipakai untuk memperkaya diri dengan hal-hal jasmani, bukan. 1 Petrus, surat 1 Petrus
1 Petrus pasal 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini tujuan iman. Untuk mencapai tujuan keselamatan. Karena itu kita harus dengan iman mempertahankan keselamatan. Ini tujuan iman. Bukan, kalau ada anak Tuhan yang kaya berlimpah-limpah, dia anak Tuhan beriman. Salah. Tidak benar itu. Yesus katakan, jikalau engkau punya iman sebesar biji sawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung pindah ke laut. Itu iman yang hebat. Tapi ada iman yang besar. Apa itu iman yang besar? Ketika engkau mampu bertahan dalam badai kehidupan. Dengan segala bentuk tantangan. Contoh dalam Matius pasal yang ke-15. Ketika seorang ibu perempuan Sidon itu datang kepada Yesus untuk minta pertolongan Tuhan karena anak jadi rasuk setan hampir mati. Kita semua tahu cerita itu, bukan? Tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Baik dari murid-muridnya, dari Yesus pun. Yesus bilang, aku datang bukan untuk hanya untuk domba-dombaku yang hilang. Tidak untuk semua orang. Termasuk wanita itu yang kafir. Tetapi dia terus bertahan, Tuhan tolonglah. Datang lagi tantangan yang lebih parah, saudara. Ini sudah menyinggung harga diri manusia. Yesus bilang tidak patut roti diambil dari tangan anak dan dibuang kepada anjing. Dia disamakan dengan anjing. Mungkin kalau kita persetan dulu, ada gereja, ada banyak gereja, ada banyak pendeta yang hebat-hebat. Oh, bukan seperti itu. Wanita itu jawab apa? Benar Tuhan. Dia membenarkan perkataan Yesus. Apapun kata firman Allah, dia katakan benar seperti itu. Luar biasa. Apa yang Yesus katakan? Besar imanmu, hai wanita. Itu iman yang besar. Oh, ada iman yang hebat. Bisa mengerjakan banyak hal yang spektakuler, saudara. Itu jaminan firman Allah. Tetapi kita butuh iman yang besar. Katakan amin. Iman yang mampu bertahan. Yang tidak peduli dengan apa kata orang. Kata orang yang datang kepada wanita itu bukan orang luar. Murid-murid. Rasul-rasul. Iman yang besar mampu bertahan. Tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Katakan amin. Tidak ada kata tersinggung di sana. Tidak ada. Firman Tuhan yang begitu keras. Yang datang kepada wanita itu. Yang sudah menyinggung harga diri. Habis-habisan. Sudah. Tetapi dia berkata benar Tuhan. Haleluya. Saudara, untuk bertahan menghadapi badai kehidupan akhir zaman ini. Dengan berbagai bentuk datang dalam hidup ini. Hanya dengan iman. Berdirilah teguh di dalam iman. Haleluya. Untuk memiliki iman yang teguh, kita harus belajar memperkaya diri dengan pengajaran firman Allah yang murni. Katakan amin. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17.
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sumber iman. Firman Kristus. Firman yang murni. Sebab sekarang ada banyak firman yang sudah dimanipulasi, dipalsukan. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bukan firman seperti itu. Tetapi firman pengajaran yang murni. Saudara-saudara, itu mendatangkan iman. Mendatangkan iman. Karena itu di akhir zaman ini kita sangat mutlak memperkaya diri dengan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Allah. Katakan amin. Jangan cuma muncul waktu perayaan Paskah, Natal. Ya, mau dapat iman dari mana? Tetapi semakin sering, semakin banyak kita mendengar firman Allah, menerima firman Allah, mengaminkan firman Allah, semakin teguh iman kita di dalam Tuhan. Haleluya. Semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Karena sumber daripada iman, Alkitab katakan, datang dari mendengar firman Tuhan. Dari mendengar firman Tuhan. Saudara, kalau kita lebih banyak mendengar berita-berita dari dunia ini, ya, itu akan membuat kita kecewa, bimbang. Ya. Tapi semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin teguh kita di dalam Tuhan. Dulu orang baca koran, sekarang tidak. Ya. Dulu bapak-bapak, dia punya kerja, bangun pagi, yang dia pikir dulu koran. Mau cari tahu ini hari koran bilang apa ya? Sampai lupa doa. Sampai lupa baca firman. Yang duluan adalah koran. Dulu. Begitu baca koran karena tidak baca firman duluan, dia mulai, waduh, bahaya ini. Seberita di koran, hampir 75% itu hal-hal yang menakutkan. Ya, waduh, bahaya. Mulai berpikir bagaimana mengatasinya. Tapi kalau kita baca firman duluan, baru HP, sekarang tidak ada koran. HP, Facebook, apalagi Instagram, macam-macam. Kalau kita baca firman duluan, begitu kita buka HP, baca ini itu segala macam yang negatif dan sebagainya, kita bukan begini. Betul kata firman. Amin. Iya. Kita punya pembanding, yaitu firman. Betul kata firman. Haleluya. Tidak ada ketakutan dalam hati. Ya. Tetapi penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dunia boleh terbalik. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Setiap kita baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kita sedang membaca dan mendengar janji Tuhan. Bukan janji manusia. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Yang terakhir saudara, apa yang membuat jemaat gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya. Jemaat yang dimenangkan melalui khotbah Petrus. Ya. Khotbah yang sangat sederhana kalimat-kalimatnya. Ya. Malum bekas nelayan. Sekolah tidak sampai. Ya. Tapi ketika dia diurapi, dipenuhkan Roh Kudus, dia berdiri berkhotbah kepada orang banyak yang sedang berkumpul di sekitar bait Allah untuk merayakan hari Pentakosta.
Di sanalah Petrus berkhotbah kepada orang banyak mengenai satu pribadi, Yesus Kristus. Dikatakan orang banyak terharu dengan firman itu. Dan yang bertobat 3.000 jiwa. Luar biasa bukan? Nah saudara-saudara sekalian, apa yang kemudian mereka bertahan? Sebab itu kemudian menggemparkan Yerusalem dan sekitarnya. Karena orang-orang Yahudi juga bertobat. Waduh, yang kebakaran jenggot itu pimpinan agama Yahudi. Payah kita. Kita kalah populer dengan yang namanya Yesus itu. Mulailah mereka ditekan, diancam, dianiaya, dibunuh pun. Apakah mereka lalu menyangkal Yesus? Undur daripada iman dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan, menjadi kendor? Oh tidak. Kuncinya apa? Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu khotbah Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kunci. Mereka bisa bertahan. Oh bertahan. Rasul-rasul ada yang dibunuh, dipancung, dipenggal. Apa mereka menjadi surut? Tidak. Kuncinya apa? Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang memunculkan, menumbuhkan iman. Oh semakin menghadapi tantangan, semakin teguh iman mereka di dalam Tuhan. Tidak goyah. Mereka bahkan ikut melibatkan diri pelayanan rasul-rasul. Dengan cara apa? Mendoakan rasul-rasul itu. Mendoakan dengan iman. Mujizat terjadi. Petrus yang ditangkap masuk penjara, besok akan dipenggal. Satu malam jemaat mendoakan dengan iman. Tidak sampai pagi. Tengah malam Allah utus malaikat, pergi lepasnya. Haleluya. Itu malaikat masuk dan kasih bangun. Yang luar biasanya besok mau dipenggal, Petrus ngorok. Tidak ada beban apapun. Kita begitu dengar beras naik, pusing kepala. Itu baru ancaman perut, belum ancaman iman, belum. Ya, aduh. Dia ngorok, saudara. Itu malaikat kasih bangun. Petrus bangun. Dia bilang, dia kira sudah waktunya mau dipenggal. Dia bilang, ada apa? Keluar. Alkitab bilang itu pintu penjara ada berapa lapis. Dengan masing-masing penjaga di setiap pintu. Tidak ada yang dengar. Itu pintu terbuka dengan sendirinya. Luar biasa bukan? Karena doa jemaat dengan iman. Mujizat terjadi. Kenapa mereka begitu kuat dalam iman? Teguh dalam iman. Tidak goyah. Karena bertekun dalam pengajaran. Firman Allah mendatangkan iman. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.